Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan-kawan, sahabat Aika sekalian, ketemu lagi kita dalam perkuliahan lanjutan pertemuan kelima. Nah, di mana pada pertemuan kelima materi yang akan kita bahas sesuai dengan silabus yang pernah disampaikan pada awal-awal perkuliahan, yaitu membicarakan ibadah dan berbagai persoalan manusia modern. Materi ini adalah lanjutan dari materi pertemuan awal. Oke, yang kawan-kawan masih ingat pada pertemuan kedua, aspek-aspek ajaran Islam. Nah, ini ada akidah, akhlak, dan seterusnya. Maka pertemuan hari ini kita lanjutan dari pertemuan yang awal. Kalau minggu lalu kita sudah bahas ini, akidah dan berbagai persoalan keyakinan dalam tubuh umat Islam. Kemarin kita bahas ateisme, kristenisasi, dan aliran sesat. Pada pertemuan hari ini kita akan bahas ibadah dan berbagai persoalan hidup manusia. Ini pokok bahasan yang akan dibahas oleh kita. Oke, kita lanjut ke slide materinya. Nah, ini ibadah dan persoalan manusia modern. Nah, kita akan masuk ke materi kunci. Nah, sebelum kita lanjut ke materi kuliah, kita ada sedikit refleksi terhadap materi yang sudah kita bicarakan. Nah, di sini ibadah. Nah, ibadah bukan sebatas penghambaan pada Allah semata, bukan pula hanya sebatas bentuk ketaatan dalam menjalankan kepatuhan kepada Allah. Nah, ini kata kunci yang akan kita ambil pertama. Nah, lebih dari itu, ibadah ialah cara untuk merawat kehidupan manusia. Nah, jadi kawan-kawan, kita geser sedikit makna ibadah yang pernah kita pahami, baik itu ketika dulu di bangku SMA, SMK, ataupun bangku madrasah aliyah. Nah, kita akan masuk pada makna ibadah yang lebih luas lagi, yaitu ibadah itu sebagai cara untuk merawat kehidupan manusia, bukan semata-mata hanya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah semata. Nah, pertama, konsep ibadah seperti dalam Az-Zariyat ayat 56. Nah, hakikat penciptaan manusia dan jin adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Nah, itu konsep penciptaan manusia. Memang manusia diciptakan untuk beribadah. Yang kedua, ibadah adalah fitrah dari sang pencipta atau fitrah dari penciptaan manusia itu sendiri. Al-A'raf ayat 172. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nah, itulah kata kunci yang akan kita gunakan dalam kuliah ini. Artinya, kawan-kawan, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, kita akan melihat bahwa perspektif ibadah lebih luas dari sekedar menjalankan rutinitas kehidupan beragama. Lebih luas daripada sekedar dia melakukan perintah-perintah agama semata. Nah, kita akan lihat bahwa ibadah itu sebagai cara untuk merawat diri kita sendiri. Oke, nah, ini kita masuk pada materi krisis manusia modern. Nah, psikolog Amerika Eric Fromm
Nah, dia mengatakan bahwa tingginya angka bunuh diri di kalangan lansia di negara yang berjaya di bidang ekonomi meski mereka hidup di panti werda. Nah, ini ada sebuah fakta yang menarik bahwa di negara-negara maju ketika sudah lansia itu mereka rata-rata hidup di bawah pengasuhan panti asuhan. Namanya panti werda kalau panti untuk lansia dan jompo. Werda itu bukan nama panti ya, tapi nama golongan. Kalau panti sosial asuhan anak beda lagi namanya. Panti panti asuhan tingkat kekerasan rumah tangga beda lagi. Panti asuhan untuk rehabilitasi narkoba juga beda lagi. Nah, kita lanjut. Yang memadai bersama orang-orang yang sesuai serta mendapat berbagai jaminan sosial. Banyak di antara mereka yang memutuskan untuk bunuh diri, padahal secara hidup, secara aturan mereka sudah dijamin dari segi apapun untuk menjalankan kehidupan selama di panti asuhan. Alhasil juga tetap angka bunuh diri tetap tinggi di kalangan negara-negara maju. Nah, ini fakta yang kita hadapi dalam kehidupan modern serba instan hari ini. Nah, masih dikatakan oleh Adik Prom, dia mengatakan bahwa manusia modern menghadapi suatu ironi. Mereka berjaya dalam menggapai capaian-capaian material, namun kehidupan mereka dipenuhi keresahan jiwa. Nah, ini ya, menurut Adik Prom, orang-orang modern banyak yang rentan terhadap stres, depresi, mereka teraliniasi meski hidup bersama orang lain, mengalami berbagai penyakit kejiwaan hingga memutuskan untuk bunuh diri. Artinya adalah manusia modern berjaya dalam bidang pemenuhan aspek-aspek materi yang bersifat real, tapi kering dalam aspek spiritualitas. Maka dampak dari itu mereka mengalami stres, depresi, dan merasa teralienasi, merasa terasingkan dalam sebuah lingkungan. Jadi mereka merasa sendiri dalam keramaian. Seperti lagu apa ya? Kalau di lagu itu? Ya, jadi kalau kata itu dia tuh, kalau istilah Titik Puspa itu dia menangis dalam senyuman dan tersenyum dalam tangisan. Itu klise dari Kupu-Kupu Malam ya, yang di aransemen ulang oleh grup band Noah. Nah, itulah gambaran bahwa kehidupan modern itu memunculkan masalah baru dalam kehidupan dan kejiwaan, di mana manusia akan mengalami stres, depresi, dan teralienasi, merasa terasingkan dalam keramaian, merasa sepi dalam keramaian karena tidak ada akar yang bisa menopang kehidupan manusia modern tersebut. Nah, maka dari itu kita akan lihat bahwa perspektif ibadah dalam aspek yang lebih luas tak hanya sekedar menjalankan kewajiban dan menjalankan larangan yang sudah Allah tetapkan. Lebih jauh dari itu, bahwa ibadah memiliki tujuan yang lebih mulia daripada sekedar bukan hanya sekedar perintah saja ketaatan, tapi ada nilai-nilai ekstrinsik, ada nilai-nilai yang tak bisa diukur oleh materi dari kita menjalankan proses ibadah. Maka dari itulah betul Allah mengatakan dalam Al-Zariyat, Inna khalaqul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah. Artinya efek dari ibadah itu akan kita lihat akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini slide yang dikembangkan, ditulis oleh Pak Dik ya, Pak Dik Dahlan, salah satu tim dari dosen AIKA. Nah, krisis manusia modern. Nah, suatu keadaan ketidakseimbangan dalam realitas kehidupan. Ini awal dari
krisis, ketidakseimbangan dalam menjalani proses kehidupan. Disitulah awal mula terjadinya sebuah krisis, baik mental, jiwa, dan yang lainnya. Banyak manusia yang hidup dalam lingkaran peradaban modern, bahkan menggunakan teknologi tinggi sebagai fasilitas hidupnya, namun dalam menempuh kehidupan terjadi distorsi nilai kemanusiaan. Nah, ini kata kunci ya. Manusia hidup dalam alam teknologi, manusia hidup dalam serba kecukupan akses, tapi manusia mengalami distorsi nilai kemanusiaan. Distorsi adalah ada yang tidak sinkron dengan kehidupan manusia. Jadi manusia hampa akan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Terjadi dehumanisasi yang disebabkan oleh kapasitas intelektual, mental, dan jiwa yang tidak siap untuk mengarungi samudera atau hutan peradaban modern. Dehumanisasi itu seperti apa yang kita saksikan di belahan dunia sana, terutama untuk muslim-muslim di Palestina, muslim-muslim di muslim-muslim di Myanmar, muslim-muslim di Patani. Itu terjadi dehumanisasi, terjadi proses pengkerdilan, terjadi proses dehumanisasi, terjadi proses penyumbatan kebebasan. Itu kenapa terjadi? Karena memang itulah dampak dari kehidupan modern yang terlepas dari ini, terlepas dari nilai-nilai kehidupan manusia. Nah, jika kita gambarkan seperti ini polanya, dehumanisasi terjadi akibat tidak adanya nilai dalam kehidupan kita, tidak adanya rasa tidak adanya rasa saling menghargai antar sesama manusia. Seperti itu krisis manusia modern. Terlebih lagi contoh seperti yang terjadi di Prancis, itu terjadi penghinaan terhadap karikatur Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad digambarkan dalam sebuah karikatur. Kenapa itu terjadi? Dengan argumentasi ekspresi kebebasan, dengan argumentasi nilai-nilai seni dan sebagainya, tapi dia tidak menyadari bahwa sosok figur Nabi Muhammad adalah sosok yang sakral bagi umat Islam, sosok yang sangat fundamental bagi umat Islam. Maka menggambarkan Nabi Muhammad dalam bentuk visualisasi, apalagi dalam bentuk kartun, itu adalah salah satu bentuk dehumanisasi, salah satu bentuk dari penghinaan. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang beradab, itu dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi. Nah, kenapa itu terjadi? Karena manusia telah kehilangan distorsi nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Padahal Prancis adalah negara yang menjunjung tinggi demokrasi, tapi dia juga tidak pandai menghargai perbedaan keyakinan di antara sesama hubungan keagamaan. Jadi krisis manusia modern ini bukan akibat karena manusia hidup dalam zaman batu, bukan karena manusia hidup dalam zaman tidak memiliki teknologi, tapi dengan bertambahnya teknologi, dengan bertambahnya fasilitas internet dan teknologi lain, maka terjadilah penghinaan terhadap salah satu nabi yang menjadi begitu sakral bagi umat Islam, yaitu penghinaan Nabi Muhammad dalam bentuk karikatur. Itu terjadi karena manusia terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan. Oke, kita lanjut. Maka pertanyaan yang menggelitik bagi kita adalah, apa agama masih diperlukan di era kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi? Nah, ini yang menjadi pertanyaan yang menarik untuk kita
untuk kita amati. Nah, apa yang dikatakan baik dan mulia oleh manusia diinspirasi dari iman kepada Tuhan. Nah, besar seperti Nabi Ibrahim, Muhammad atau tokoh seperti Buddha karena dimotivasi keberagamaan mereka. Ini nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip-prinsip kemanusiaan. Jadi baik atau buruk sebuah perilaku itu tetap diinspirasi oleh nilai-nilai keimanan, baik itu dalam agama Islam ataupun dalam agama lain seperti Buddha dan seterusnya. Maka nilai-nilai kebaikan itu muncul pertama kali dari ajaran keagamaan yang diyakini kebenarannya. Maka sejak itulah lahir sebuah keyakinan dan nilai-nilai kebaikan. Maka pertanyaannya adalah apakah agama ini masih diperlukan di era teknologi komunikasi dan informasi hari ini? Jika manusia masih ingin ada nilai-nilai kebaikan, jika manusia masih ingin mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan, maka terlepas dari maju atau turunnya teknologi, maka agama masih memiliki kontribusi untuk memberikan penyadaran kepada manusia. Nah, yang berikutnya, agama memberi kontribusi penting dalam memajukan prinsip-prinsip etika dan moral kemanusiaan yang berlaku secara universal hingga dewasa ini. Tak dapat dipungkiri bahwa nilai etika dan moral itu diapit oleh nilai-nilai agama. Mungkin orang bisa meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Prancis itu adalah benar secara etika umum, tapi secara agama itu tetap juga salah. Begitupun ketika kita umat muslim menghina salah satu Tuhan yang ada di agama di dunia ini, katakanlah kita menghina Tuhannya Buddha, maka pada saat itu juga kita dikatakan tidak memiliki etika dan moral, karena agama Islam tidak mengajarkan kepada kita untuk menghina keyakinan umat lain. Al-Quran mengatakan, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itu adalah garis pembeda nilai yang ditanamkan dalam Al-Quran. Artinya adalah pertanyaan yang tadi, apakah agama masih perlu? Selama manusia masih memerlukan tuntunan etika dan moral, maka disitulah agama diperlukan. Terus, agama menjadikan peradaban manusia mencapai tingkatan kemajuan. Bahkan agama berulang kali menyelamatkan peradaban umat manusia dari kehancuran sebuah peradaban dan tumbuh dan berkembang karena memiliki landasan moral yang kuat. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana derajat hidup, derajat kehidupan, dan derajat kaum budak pada waktu itu ketika kita masih zaman jahiliyah mampu diangkat oleh Muhammad, dan kita menjadi satu rasa, satu bangsa, satu kedudukan. Tidak ada yang lebih mulia daripada Allah, baik itu kalangan bangsawan atau budak, kecuali mereka yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Inilah prinsip yang dikembangkan oleh agama. Maka dalam dunia Islam tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah, tidak ada yang lebih baik di sisi Allah kecuali mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Apa terus? Khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengamalkannya. Nah, ini adalah tuntutan dari agama. Jadi agama tidak ada kaitannya dengan jabatan sertifikasi sosial. Barang siapa yang mempelajari Al-Quran dan mampu mengamalkan nilai-nilai Al-Quran sendiri, maka derajatnya akan tinggi di sisi Allah. Nah, ini adalah tuntunan agama di era kehidupan modern. Maka kembali kepada slide awal, ketika manusia
hidup di era materialisme, maka agama menjadi pembeda karena tidak ada kasta, tidak ada stratifikasi yang lebih tinggi di sisi Allah kecuali mereka yang beriman dan bertakwa dan selalu menyampaikan kebaikan kepada sesama manusia. Nah, ini catatan dari Arnold Toynbee dari orang Barat. Dia mengatakan bahwa agama sangat diperlukan manusia. Tanpa agama, eksistensi manusia tak mungkin dapat dipertahankan. Agama penting untuk memecahkan masalah-masalah pelik dari individu dan masyarakat. Di zaman kemajuan ilmiah modern sekalipun, agama tetap memainkan peran yang lebih baik dan penting dalam menjaga kepribadian manusia. Oke, jelas kawan-kawan ya. Di sini kata kuncinya adalah ini adalah kata kuncinya yang di arsir merah bahwa di zaman kemajuan ilmiah, kurang jelas ya. Nah, ini di zaman kemajuan ilmiah modern sekalipun, agama tetap memainkan peran yang lebih baik dan penting dalam menjaga kepribadian manusia. Nah, inilah yang dinukil oleh Arnold Toynbee, bukan oleh ulama, bukan oleh ustadz, tapi oleh ilmuwan psikologi yang dari barat, bahwa dia mengatakan agama masih tetap diperlukan di era perkembangan teknologi modern hari ini. Kenapa? Karena agama penting untuk memecahkan masalah-masalah pelik individu dan masyarakat. Ada keterbatasan ilmu pengetahuan, ada batasan dari teknologi, di mana dia tetap tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Maka masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, disitulah agama memainkan peran-peran pentingnya. Maka kasus bunuh diri itu di negara-negara maju itu bukan karena mereka yang kekurangan ekonomi, justru orang yang memiliki tingkat pendidikan dan ekonomi yang tinggi. Kenapa tetap bunuh diri? Karena mereka kering dalam nilai-nilai spiritualitas. Disitulah peran dan fungsi agama sangat dominan dalam memainkan fungsi-fungsi keagamaannya. Nah, inilah yang tadi kita katakan bahwa kita akan melihat ibadah sebagai cara untuk merawat diri kita sendiri. Jadi tidak semata-mata Allah perintahkan kita untuk beribadah, karena memang dengan ibadah inilah kita akan terjaga diri dan perilaku kita sehingga terbebas dari rasa stres, depresi, dan seterusnya. Memang ibadah ini Allah ciptakan untuk merawat manusia itu sendiri, bukan hanya sebatas untuk menjalankan kewajiban dan larangan. Dan terbukti bahwa eksistensi agama tetap diperlukan dalam kehidupan modern, dan agama itu akan hadir ketika ibadah itu meliputi kehidupan agama. Seperti sebuah hadis dikatakan bahwa as-salatu imanuddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad tarakaddin. Bahwa salat itu adalah tiangnya agama, maka barang siapa yang mendirikan salat, maka dia mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia pun meninggalkan agama. Jika salat ini kita pahami sebagai salah satu bentuk dari ibadah, maka penafsiran hadis tersebut ialah bahwa ibadah itu adalah tiangnya agama. Ketika manusia menjalankan ibadah, artinya dia mendirikan agama itu sendiri. Dan ketika umat Islam meninggalkan ibadah, maka dia menghancurkan bangunan itu sendiri. Dan ketika agama ini hancur, maka manusia pun akan terlelap hancur dalam kenistaan kemanusiaan itu sendiri. Seperti kasus tadi, pelecehan Nabi Muhammad lewat karikatur,
itu dilakukan oleh orang-orang yang beradab, oleh orang-orang yang berpendidikan, bukan oleh orang-orang yang tidak berpendidikan. Artinya pendidikan tidak bisa memunculkan nilai-nilai kemanusiaan. Nah ini manusia menurut beberapa ahli pikir ya, Thomas Hobbes mengatakan bahwa manusia yang satu adalah serigala buat manusia yang lainnya homo homini lupus. Itu teori sosiologi bahwa karakter dasar manusia akan menghabisi manusia yang lain. Seorang politisi akan menjatuhkan lawan politisinya sendiri secara tragis. Maka peperangan dan pembantaian akan terus terjadi selama manusia ini hidup. Hanya olahraga yang kompetisinya berakhir setelah peluit dibunyikan. Tapi peperangan sesungguhnya tidak ada istilah peluit mati, terus akan berlanjut. Charles Darwin, teori evolusi atau bapak dari biologi, dia mengatakan bahwa manusia adalah bentuk akhir dari evolusi hayat, sedangkan binatang bersel satu sebagai awal evolusi, bahwa tidak ada evolusi berikutnya kecuali adalah manusia itu sendiri. Dan terbukti bahwa manusia akhirnya bisa menghancurkan seluruh isi dunia ini. Tidak ada bangunan yang tidak bisa dihancurkan oleh manusia. Gunung yang tinggi, lautan yang dalam, hutan yang lebat, gurun yang tandus, atau hutan yang tropis, semua habis dijambah oleh manusia, dimanfaatkan nilai-nilai kekayaan alam yang ada di situ. Bahwa catatan Charles Darwin terbukti bahwa manusialah yang menjadi bentuk akhir dari evolusi hayati. Nah, kita lanjut lagi. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa manusia sebagai al-insan hayawanutik, kan? Manusia adalah hewan yang berpikir, karena memang kita memiliki potensi untuk berpikir. Nah, Sigmund Freud, bapak psikologi dari aliran psikoanalisa, dia mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki perilaku hasil interaksi antara komponen biologis, ID, psikologi, ego, dan sosial, super ego. Bahkan manusia disebut makhluk yang digerakkan oleh naluri biologis, libido, nafsu lah yang menggerakkan manusia. Anda bayangkan, tanpa nilai ibadah, tanpa tuntunan dari agama, maka inilah karakter dasar manusia. Seperti yang disampaikan oleh Thomas Hobbes, Darwin, Imam Al-Ghazali, dan juga Sigmund Freud. Kita lihat ada beberapa catatan yang Al-Quran nukil mengenai manusia. Pertama, Al-Quran menyebutkan manusia sebagai al-insan. Sering jadi pelupa sehingga perlu teguran dan peringatan. Ini karakter yang mendasari penciptaan manusia. Bahwa manusia memang memiliki potensi al-insan, pelupa dan perlu diingatkan. Yang kedua, manusia sering disebut oleh Al-Quran sebagai An-Nas. Qul ya ayyuhan nas. Terambil dari kata unas yang berarti nampak atau anaus, bergerak. Jadi memang potensi manusia dia selalu bergerak dari satu titik ke titik berikutnya, tidak diam. Berikutnya manusia disebut juga al-bashar, cenderung perasa dan emosional sehingga perlu disabarkan dan didamaikan, membutuhkan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, hidup, dan akan mati. Itulah kita. Jadi aktivitas kita banyak dalam konteks al-bashar. Ini memang potensi kita. Berikutnya dalam Al-Quran juga manusia disebut Bani Adam. Ya, Bani Adam kan, untuk menunjukkan bahwa asal usul keturunan Adam bukan hasil evolusi dari makhluk Anthropus. Nah ini ya, kenapa Al-Quran mengatakan ya Adam kan, ya Bani Adam kan, idza matabnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Nah itu dalam hadis ya, jika meninggal salah satu dari keturunan Bani Adam, maka terputuslah amalnya kecuali 3. Sadaqatin jariyatin aw ilman yuntafa'u bih
awwaladun sholihin yad'u lahu. Nah, itu ya hadis yang terkenal. Itu kenapa disebutkan Bani Adam? Karena memang untuk membedakan bahwa manusia itu bukan bentuk evolusi dari makhluk antropus, bahwa Adam adalah memang bapak moyang kita yang melahirkan manusia dari satu jenis ke jenis-jenis yang berikutnya. Oke. Nah, ini ya. Anas, al-insan, al-bashar, dan Bani Adam itu adalah panggilan untuk manusia. Nah, manusia bukan makhluk antropormisme, jelmaan Tuhan. Manusia hanya dianugerahi akal yang dapat membedakan baik dan buruk, sehingga memungkinkan bisa membawa dirinya jadi makhluk berkualitas muttaqin. Nah, ya. Jadi kembali ke awal penciptaan, bahwa manusia itu bukan antropormisme, bukan jelmaan Tuhan, tapi dia hanya diberikan anugerah akal dan pikiran, sehingga dengan adanya akal dan pikiran itu manusia bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana jelek, mana tidak, dan mana yang itu munkar, mana yang itu ma'ruf. Sehingga dengan akal dan pikiran inilah diharapkan manusia akan menempuh derajat yang Allah jadikan sebagai al-muttaqin, atau orang-orang yang bertakwa. Nah, ini perbedaan mencolok antara manusia dengan makhluk yang lain. Karena kita diberikan akal, maka dengan akal inilah kita bisa melakukan renovasi, bisa melakukan revolusi, bisa melakukan hal apapun untuk mengisi kehidupan ini dan mengatur alam sesuai dengan akal pikiran kita. Tapi tujuan dari itu adalah untuk menuju derajat muttaqin. Al-Quran memandang manusia sebagai fitrahnya suci dan mulia, bukan makhluk kotor atau penuh dosa. Manusia bukan makhluk pembawa dosa turunan. Ini konsep manusia dalam Al-Quran, bahwa Quran mengatakan manusia itu terlahir sebagai fitrahnya suci dan mulia. Dia bukan makhluk yang kotor, bukan makhluk pendosa. Nah, ini juga mengeliminasi pendapat beberapa filosof ya, bahwa manusia itu memiliki dosa turunan. Tidak, karena dia dilahirkan dalam kondisi fitrah dan suci, tanpa dosa, tanpa celah, dan tanpa kurang apapun. Nah, ini ya hakikat penciptaan manusia. Lalu kita lihat perbedaan manusia dan malaikat. Nah, di sini jelas ya. Malaikat selalu taat pada Allah, manusia kadang taat, kadang tidak. Yazid wa yanqus dalam istilah hadis. Malaikat diciptakan dari cahaya, manusia dari tanah, dari segumpal tanah ya. Ini ada dalam Al-Quran surat apa ya ya. Nah, malaikat tidak berjenis kelamin, kita berjenis kelamin. Malaikat tidak beribu dan bapak, kita ada orang tua, ibu dan bapak. Malaikat diberi akal tapi tidak diberi nafsu. Nah, malaikat diberi akal. Kita manusia diberi akal dan diberi nafsu. Inilah yang membedakan kita dengan malaikat. Nafsu inilah yang mendorong kita untuk beraktivitas. Nafsu inilah yang mendorong kita untuk mencapai apa yang ingin kita ciptakan. Karena dengan nafsu inilah kita mencapai derajat materialisme yang di kemudian hari itu menjadi krisis bagi manusia modern. Lanjut ke sini, perbedaan manusia dengan jin dan lain-lain. Kita diciptakan di tanah, mereka diciptakan dari api. Nah, ini manusia diberi akal nafsu, jin hanya nafsu saja tanpa akal. Kita berjenis kelamin, dia juga berjenis kelamin. Kita hidup pada umur tertentu. Nah, jin, setan dan yang lainnya hidup sampai dengan
hari kiamat. Oke, gitu ya konsep dasar penciptaan manusia. Nah ini proses penciptaan manusia diciptakan tiada menjadi ada, yaitu dari bahan baku tanah seperti penciptaan manusia pertama. Ini QS 23 ayat 12, kita cek ayatnya di sini. QS 23 ayat 12. Nah, kita cek tafsir Al-Mu'minun ya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Nah ini ya tafsirnya Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 18. Ini Summa khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'azama lahman summa ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, dari segumpal darah kami jadikan segumpal daging, dari segumpal daging kami jadikan tulang belulang, dari tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Nah, ini Al-Mu'minun ayat 14, itu proses penciptaan manusia. Diciptakan dari manusia pertama Adam, yaitu bagian tubuh manusia pertama seperti Siti Hawa. Nah ini ya, QS 4 ayat 1. Ada juga manusia diciptakan tanpa persenyawaan sperma seperti Nabi Isa di QS 19 ayat 16. Kita cek di sini. QS 19 ayat 16 sampai 36. Kita cek salah satu ayat saja. Cek. Ya, betul. Ayat 16 surah Maryam. Nah, wazkur fil kitabi Maryam idh tanabat ya min ahliha makanan syarikiyah. Ya. Lalu Maryam pergi ke Baitul Maqdis, dan dari situ dia mendapatkan anak tanpa ada persentuhan dengan laki-laki. Ini adalah cerita tentang lahirnya Nabi Isa ya, di mana Nabi Isa ini lahir memang tanpa ada sentuhan dari laki-laki, dan Maryam adalah manusia suci yang bisa melahirkan manusia tanpa ada persetubuhan laki-laki. Mungkin adalah karunia yang Allah tetapkan kepada Maryam dan Nabi Isa alaihi salam. Bisa dicek di surat Maryam ayat 16 sampai 36. Nah, ini proses penciptaan manusia. Masih banyak yang menceritakan kedudukan manusia. Manusia adalah makhluk yang termulia. Nah, ini di sini diceritakan manusia adalah makhluk yang paling indah bentuk dan kejadiannya. Nah, ini atin, dan makhluk yang diberi kebebasan untuk bisa membedakan antara baik dan buruk. Banyak perspektif mengenai manusia. Nah, ini manusia sebagai fitrah Al-Araf 172
Ar-Rum sudah kita bahas. Nah, ini yang ayat-ayat yang menyatakan bahwa manusia secara fitrah memerlukan agama. Jadi tidak ada manusia yang tidak memerlukan agama. Terlebih lagi kita sebagai seorang Islam, maka wajib bagi kita mengimani apa yang Allah turunkan, mengimani apa yang Allah ilhamkan kepada kita, yaitu agama Islam yang sangat mulia. Nah, ini peran manusia. Manusia berperan sebagai hamba Allah, Abdullah, menghambakan diri kepada Allah. Inilah kenapa kita katakan tadi bahwa ibadah ini sebagai salah satu cara untuk merawat kehidupan. Karena memang konsep dasar diciptakan manusia sebagai hamba Allah, bukan sebagai Tuhan. Maka sebagai hamba, jika ingin selamat dalam mengarungi kehidupan, dia harus tunduk kepada Tuannya. Siapakah Tuhan kita? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esensi dari abdu adalah ketaatan, ketundukan dan kepatuhan. Aslama, kembali ke dasar kata Islam yang sudah kita bahas pada pertemuan awal. Jadi abdu ini adalah ketaatan. Kenapa sih kita harus taat? Kenapa? Karena manusia modern sudah dibuktikan bahwa puncak dari peradaban adalah terjadinya homoseksual. Puncak dari peradaban adalah bunuh diri, stres, depresi, dan pembantaian seperti yang terjadi di Palestina yang dialami oleh saudara-saudara kita. Tanpa ada nilai abdu, tanpa ada nilai ibadah, maka manusia akan lebih puas dari binatang yang Allah ciptakan. Ini dalam Al-Quran ya, bahkan manusia bisa lebih hina dari binatang. Nah, ini peran dan tugas manusia, kehilafahan. Ini ayat-ayatnya bisa dicek nanti. Ini tugas dari seorang khilafah, yaitu mengembangkan potensi yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa dampak dari krisis manusia modern? Nah, ciri manusia modern adalah berpikir rasional dan bekerja efektif, efisien dalam waktu yang cepat. Nah, ini ciri manusia modern. Jadi dia bekerja dan bertindak secara efisien dalam ruang yang begitu cepat, terukur, deadline. Dampak dari itu manusia mengejar nilai materi secara berlebihan. Maka dampak dari itu adalah manusia mengejar secara materi secara berlebihan. Betul bahwa uang itu bukan segalanya, dan betul juga dengan uang beberapa masalah bisa diselesaikan. Tapi aspek keseimbangan antara ibadah dan materi inilah yang diajarkan oleh Islam. Seperti dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa yang sering kita panjatkan, bahwa kita memang diperintahkan untuk hasanah di dunia, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ada dua hasanah yang melengkapi itu, dunia dan akhirat, materi dan spiritual harus hasanah. Tujuannya apa? Waqina azabannar, terhindar dari azab neraka. Ini konsep keseimbangan yang Islam ajarkan kepada kita. Dan materialistik adalah dampak dari manusia modern, krisis. Maka krisis manusia modern dimulai dengan gangguan jiwa dan kesehatan mental yang mulai terganggu. Orang jadi cemas, orang menjadi gelisah. Kenapa? Karena sudah Allah gambarkan, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Nah, gitu ya. Dalam Al-Quran di
sebutkan kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Dia bermegah-megahlah telah melalaikan kalian sampai kamu masuk ke dalam kubur, sekali-kali tidak kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali kelak kamu akan mengetahui, sekali tidak sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. La tarawunnal jahim summa la tarawunnaha 'ainal yaqin summa la tus'alunna yawma idin 'anil na'im. Nah, itu sudah Allah gambarkan dalam surat Al-Kautsar bahwa memang kita akan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kita akan terus bermegah-megahan dan terus mencari kehausan. Maka orang semakin kaya, maka dia juga semakin kikir hidupnya. Karena itulah penyakit dari modernisasi. Kecemasan, obsesi mengejar rivalitas adalah fenomena kehidupan modern. Maka kita melihat bahwa yang ada di sekeliling kita adalah rivalitas dalam kehidupan kita, dan terus mengejar apa yang ingin kita capai. Hal tersebut terjadi akibat mulai menjauh dari kehidupan beragama dan mulai menjauh dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Munculnya sikap materialisme buta dan individualistik antar sesama. Ini adalah oleh-oleh dari kemajuan modernisasi, bahwa hidup kita semua terukur oleh materi dan timbulnya rasa egois individualistik yang ada dalam diri kita, dan ini berujung pada kita terasing di dalam keramaian. Lalu ibadah sebagai sebuah solusi disebutkan dalam Al-Quran, khairun nas, dalam hadis khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa hadis tersebut mengatakan bahwa sebaik-baiknya kita adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Maka puncak dari ibadah adalah bagaimana kita mentransformasi kewajiban beragama kita, ketaatan kepada Allah, diwujudkan dalam memberikan manfaat kepada alam, manusia, dan lingkungan. Maka dengan ibadah inilah kita bisa terselamatkan, karena efek dari ibadah ini bermuara kepada kesolehan sosial. Nah, kita lihat di sini petanya. Ini ibadah, dari ibadah yang hanya bermuara kepada Allah menjadi ibadah sosial. Artinya efek dari ibadah kepada Allah, kita menjadi bisa memberikan manfaat pada lingkungan sosial. Dan ketika manusia bisa memberikan manfaat pada lingkungan sosial, maka jadilah kita insan kamil atau manusia yang unggul di sisi Allah. Gitu petanya. Jadi ibadah dari hablum minallah turun menjadi hablum minannas, dan ketika ibadah ini sudah hablum minannas, maka kita akan menjadi insan kamil, manusia yang bermanfaat dan berguna. Lalu ini penjelasannya adalah tadi ya, bahwa ibadah yang kita lakukan akan berujung menjadi insan kamil, manusia yang unggul. Lalu ini Al-Baqarah ayat 177 berbicara tentang prinsip-prinsip kebaikan. Maka apa yang dikejar oleh kita selama hidup adalah ini: laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Nah, ini ya, wal yaumil akhir wal malaikati wa kitabihi wan nabiyyi wa atal mala ala hubbihi. Nah, ini ya kunci ibadah sosial kita. Lalu apa lagi? Dzul qurba wal yatama wal masakin. Jadi kita memberikan harta kepada fakir miskin dan
wal qurba wal yatama wal miskin wabnis sabil, dan berikan harta pada orang yang sedang kesusahan dalam perjalanan, wasa'in wa firriqab wa aqamas salat wa atuz zakat wal mu'minuna bi ahdihim ahdin was-sabirina fil ba'sa'i wad dara'i wa hinal ba's ulaika allazina saddaqu, sepertilah yang dengan istilah sedekah. Ulaika humul muttaqun. Nah, ini prinsip dari Al-Qur'an. Jadi kebaikan itu ini ya, kunci-kuncinya adalah nah ini ya, memberi harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang miskin, musafir, memberikan pertolongan orang-orang yang minta-minta, dan merdekakan hamba sahaya, mendirikan salat dan memberikan zakat, orang-orang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan peperangan. Maka itulah orang-orang yang benar beriman, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang beriman dan bertakwa itu ya dia menjalankan ibadah yang bersifat ritus kepada Allah, hablum minallah, dan juga menjalankan ibadah yang berafiliasi hablum minannas yang seperti ini. Nah, seperti ini ya, zakat. Maka ketika itulah manusia sudah masuk pada derajat orang-orang yang bertakwa dan beriman. Inilah esensi ibadah sebagai penyelamat kehidupan. Maka materi dan spiritual ada dalam diri kita dengan prinsip tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah tujuan akhir dari ibadah kita. Maka Al-Baqarah 117 adalah solusi ibadah untuk mengatasi krisis manusia modern. Oke, kawan-kawan, sahabat Aika, ini saja penjelasan dari materi pertemuan keempat. Jika ada yang tanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar, dan jangan lupa juga senantiasa memberikan like, comment, dan subscribe di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.